Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan pemateri perdana, yaitu atau presentasi perdana, di mana kami akan membawakan judul sistem kebijakan dan problematika pendidikan di Indonesia. Nah, di sini kami berempat. Yang pertama Korina Khairul Afifah, Rima Nurikawati, Siti Makfiratus Solehah, dan saya sendiri. Baik, saya selaku pemateri yang pertama akan membawakan atau akan menjelaskan tentang pengertian sistem pendidikan. Nah, secara bahasa, sistem itu berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang artinya itu strategi atau cara. Sedangkan menurut bahasa Inggris itu sistem artinya hubungan, susunan atau jaringan. Nah, di sini saya mengambil satu tokoh, yaitu Mulyadi, yang mendefinisikan bahwa arti sistem itu adalah suatu komponen yang berjumlah banyak atau bersatu untuk mencapai suatu tujuan yang akan dituju. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa arti dari sebuah sistem itu suatu kumpulan dari komponen yang saling bekerja sama untuk melakukan atau menuju sesuatu yang akan dituju tersebut. Nah, itu tadi pengertian dari sistem sendiri. Sekarang akan saya lanjutkan dengan pengertian pendidikan. Nah, pendidikan sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik, yang artinya ilmu menuntun peserta didik atau seorang anak. Nah, orang Romawi mendefinisikan pendidikan sebagai eduker, artinya menentukan, mengeluarkan tindakan untuk mengimplementasikan terhadap potensi peserta didik tersebut. Nah, di bahasa Jawa pendidikan itu disebut dengan panggulawentah. Nah, di sini dapat diartikan untuk bahasa Indonesianya artinya pengelolaan atau mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, dan mengubah kepribadian sang anak tersebut. Itu sebagian pengertian dari pendidikan. Nah, yang kedua itu sistem pendidikan di Indonesia. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan tentang pengertian pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional itu setiap bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Nah, sedangkan pendidikan sistem Indonesia itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, di Indonesia sendiri itu menggunakan sistem penjajahan, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun itu di perguruan tinggi. Dalam pengelolaannya, sistem pendidikan nasional diselenggarakan dengan sistematik, di mana tujuan pendidikan, materi, dan metode pembelajaran. Itu. Sistem pendidikan nasional dibuat dengan anggapan serta harapan bahwa pendidikan Indonesia kedepannya lebih meningkat atau lebih maju. Tetapi justru Indonesia itu termasuk pendidikan terendah di negara ASEAN, dikarenakan kurangnya profesional guru dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan sistem ini memerlukan kesiapan yang baik, yang matang untuk peserta didik untuk untuk mempunyai peserta didik yang lebih baik dan bisa maju.
dan bisa mengimbangi sistem pembelajaran di negara lainnya. Mungkin dari saya pemateri yang pertama itu, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Demikian kafaituna awalan wa jazakumullahu al-khataya azumukum al-afakasiran wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qorina Kharo Afifah akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi dan misi pendidikan dalam masyarakat tertentu yang dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik memperhitungkan kemampuan di lapangan. Adapun syarat bagi kebijakan pendidikan agar efisien, yaitu yang pertama, mempertimbangkan kemampuan tenaga. Yang kedua, tersedianya dana. Yang ketiga, pelaksanaan yang bertahap, serta dukungan oleh kemampuan riset dan pengembangan. Selanjutnya, yang pertama, strategi pengembangan kebijakan. Strategi pengembangan kebijakan untuk melewati beragam persoalan yang datang, maka beberapa kebijakan yang dapat diambil dalam tujuan pemberdayaan pendidikan belum bisa terlepas dari paksaan kualitas manusia. Abad ke-21, pendidikan perlu memajukan pada penciptaan atau terlahirnya manusia yang hebat, yang bukan saja mempunyai kualitas akademik, namun juga mempunyai kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga memiliki amal yang berguna bagi pelaksanaan masyarakat madani. Supaya kebijakan pendidikan Islam dapat diselenggarakan dengan benar, maka pendidikan Islam harus sanggup memperhatikan kecenderungan yang akan berlangsung pada abad ke-21. Kecondongan tersebut, yang pertama, memasuki pasaran bebas. Yang kedua, tuntutan ekonomi daerah yang semakin besar. Yang ketiga, masyarakat di sekitar kita menjadi masyarakat madani. Yang keempat, masa yang akan datang semakin besar peran swastanya. Terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat, terutama dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, yang menyebabkan depresi relatif, dislokasi, disorientasi, dan negativisme. Apabila fenomena yang disebabkan perubahan mendadak tidak diwaspadai dengan benar, maka akan menimbulkan fenomena radikalisme, fanatisme, fundamentalisme, sekularisme, dan sebagainya yang serba negatif. Terima kasih dari saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Qorina yang membahas tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu tentang arah kebijakan pendidikan bangsa. Para pendiri bangsa sudah memastikan arah kebijakan pendidikan bangsa sejak ditetapkannya Undang-Undang 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Arah kebijakan pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan menjadi salah satu tujuan diciptakannya negara Indonesia yang merdeka. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Model kebijakan pendidikan di Indonesia wajib didasarkan pada nilai-nilai mulia bangsa Indonesia seperti yang tercurah pada Pancasila. Pendidikan di Indonesia perlu diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berilmu dan cakap yang dilandasi kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 9 karakter sumber daya manusia Indonesia yang diciptakan melalui proses pendidikan nasional, yaitu: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, menjadi warga negara yang demokratis. Dan yang kesembilan, bertanggung jawab. Kesembilan ciri manusia Indonesia telah meliputi 5 potensi pendidikan. Pengembangan potensi pikir, yaitu ditandai dengan sumber daya manusia yang berilmu dan kreatif. Pengembangan potensi kecerdasan sosial ditandai dengan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang demokratis. Pengembangan potensi kecerdasan psikis atau jiwa ditandai dengan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan bertanggung jawab. Pengembangan potensi kecerdasan spiritual ditandai sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengembangan potensi kecerdasan kinestetik ditandai dengan sumber daya manusia Indonesia yang cakap dan kreatif. Arah pendidikan bangsa Indonesia telah bersifat menyeluruh dan utuh, mencakup semua ranah pendidikan yang bertujuan membeberkan semua potensi yang ada dalam diri peserta didik. Pendidikan tidak saja ditujukan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Akan tetapi, pendidikan juga harus ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas sosial, cerdas pribadi jiwa, cerdas spiritual, dan cerdas kinestetiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok 1 mengenai problematika pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat unik untuk dikaji, terutama pada waktu pandemi ini. Tetapi di sini saya akan memaparkan secara umum saja masalah-masalahnya apa saja, problemnya itu apa saja. Sebagai warga negara yang baik, kita harus juga bisa berpikir dan mencari problem solvingnya dari semua permasalahan ini. Yang pertama, dan masalah mendasar itu adalah sekularisme sebagai paradigma pendidikan. Sekularisme tidak hanya tentang agama, tetapi di situ kita memuat suatu problema bahwa di sini tuh ada seperti pembagian pendidikan, seperti kalau pondok, madrasah itu oleh Kemenak. Nah, untuk pengetahuan pendidikan umum itu oleh pendidikan nasional. Nah, di situ seperti dua sisi koin yang berbeda ya. Jadi ada suatu perbedaan. Masalah-masalah cabang lainnya itu seperti ada dimensi kepemimpinan yang setiap kita tahu pergantian pemimpin itu rezim yang berkuasa pun juga mempunyai keputusan tersendiri dan juga mempunyai kepentingan tersendiri. Jadi juga bisa pendidikan itu dijadikan sesuatu yang harus dibolak-balik, digonta-ganti seperti itu. Yang kedua, ada rendahnya kualitas sarana fisik, seperti minim referensi, buku, laboratorium yang kurang standar, dan sebagainya. Ada juga rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru. Ini bukan suatu aib buat kita sendiri, itu suatu aib yang udah ada di negara kita sejak lama. Gaji guru yang sedikit, tetapi di balik itu ada juga kompetensi guru yang kurang ternyata. Bukannya seenaknya jadi guru, enggak begitu, tapi ada komponen-komponen yang masih kurang, kompetensi kurang yang dalam guru. Jadi dirasa guru itu kurang kompeten. Ada rendahnya prestasi siswa. Kalau di kancah internasional itu ternyata murid Indonesia itu kurang
melebarkan sayapnya dengan berbagai alasan tadi itu. Ada juga kurangnya pemerataan kesempatan kerja atau pendidikan. Jadi pendidikan itu kadang orang berpikir sampai sekolah dasar aja sudah, ternyata masih ada jenjang lebih lanjut untuk meneruskan pendidikannya. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Ternyata orang banyak sekolah tetapi tambahan ini itu. Jadi mahalnya pendidikan karena mungkin membayar sarana prasarana, guru dan sebagainya. Solusi, kita sekarang berbicara solusi tentang masalah yang mendasar tadi, seperti ada sekularisme, yaitu dengan cara yang fundamental, yaitu diselesaikan secara mendasar. Nah, maksudnya adalah merombak sistem pendidikan dari asas sekularisme menjadi asas Islam. Jadi tidak ada dua pintu yang berbeda, jadi sama saja seperti itu. Yang kedua itu dari masalah-masalah bercabang dilakukan tuh yang pertama secara sistematik, yaitu mengubah sistem yang berkaitan dengan pendidikan seperti pembiayaan menjadi lebih terjangkau dan sebagainya. Kedua, masalah teknis dilakukan dengan menyelesaikan masalah yang menyangkut hal-hal teknis seperti meningkatkan prestasi siswa dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1 mengenai sistem kebijakan dan problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga semua berkenan dengan presentasi dari kami. Akhiran fastabiqullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada jenjang lebih lanjut untuk meneruskan pendidikannya. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Ternyata orang banyak sekolah tetapi ternyata lapangan kerja hanya mungkin 20% dari mereka yang sekolah. Ada juga mahalnya biaya pendidikan. Kita tahu sendiri, apalagi pendidikan sekarang itu karena ada tambahan ini itu, jadi mahalnya pendidikan karena mungkin membayar sarana prasarana, guru dan sebagainya. Solusi, kita sekarang berbicara solusi tentang masalah yang mendasar tadi, seperti ada sekularisme, yaitu dengan cara yang fundamental, yaitu diselesaikan secara mendasar. Nah, maksudnya adalah merombak sistem pendidikan dari asas sekularisme menjadi asas Islam. Jadi tidak ada dua pintu yang berbeda, jadi sama saja seperti itu. Yang kedua itu dari masalah-masalah bercabang dilakukan tuh yang pertama secara sistematik, yaitu mengubah sistem yang berkaitan dengan pendidikan seperti pembiayaan menjadi lebih terjangkau dan sebagainya. Kedua, masalah teknis dilakukan dengan menyelesaikan masalah yang menyangkut hal-hal teknis seperti meningkatkan prestasi siswa dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1 mengenai sistem kebijakan dan problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga semua berkenan dengan presentasi dari kami. Akhiran fastabiqullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.